Padang, sebuah kota di pantai barat Sumatera. Terletak di tepi pantai di mana perdagangan laut menjadi aktivitas utamanya. Hubungan dagang yang terjadi antara pedagang dari Cina dengan pedagang Minangkabau di pedalaman Sumatera Barat terjadi melalui jalur transportasi sungai yang melintas dari daerah pedalaman sampai ke Selat Malaka. Dengan terbukanya jalur perdagangan lada di pantai barat Sumatera sejak abad ke-13, dari dataran tinggi ke pelabuhan di pantai Pariaman, Tiku, Kota Tengah, dan Pantai Padang, maka orang-orang Tionghoa yang datang ke Padang meningkat dengan pesat. Terlebih ketika VOC berhasil mengambil alih Padang dan Pariaman dari tangan Aceh pada tahun 1620. Pada perkembangannya kemudian, orang Tionghoa yang menetap di Padang menjadi agen untuk menjual berbagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Keberadaan orang-orang Tionghoa ini kemudian melahirkan pemukiman tersendiri yang kemudian memerlukan seorang pimpinan untuk mengaturnya. Maka pada tahun 1682, pemerintah Hindia Belanda mengangkat Li Masai sebagai letnan Tionghoa pertama di Padang. Berdasarkan data, pada tahun 1825 terdapat 1.422 orang Tionghoa di Padang. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah orang Tionghoa meningkat pesat. Orang Tionghoa hadir sebagai sebuah komunitas baru yang lengkap dengan segala aspeknya, baik budaya, politik, dan strata sosial yang berbeda dari penduduk lokal, dan tinggal dalam sebuah kawasan pemukiman yang kemudian dikenal dengan pecinan. Pemukiman ini diatur dalam Stadsblad nomor 37 tahun 1835 yang memaksa orang asing, yakni orang Arab, Tionghoa, Melayu, Keling, dan Timur asing lainnya untuk tinggal di pemukiman khusus. Keputusan ini dipertegas oleh pasal 73 Konstitusi tahun 1854 dan dilaksanakan dengan peraturan pemukiman dalam Stadsblad nomor 57 tahun 1866. Maka, pecinan menjadi sebuah kawasan khusus eksklusif bagi orang-orang Tionghoa yang di Kota Padang dikenal dengan pondok atau tanah kongsi. Adapun bangunan yang ada di kawasan pecinan bentuknya hampir sama. Terdiri dari 2 atau 3 tingkat yang dibangun berderet memanjang, berhimpitan antara dinding bangunan yang satu dengan lainnya. Deretan bangunan tersebut saling berhadapan yang biasanya terletak di jalan pusat pertokoan. Pada umumnya, tempat ini digunakan sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Padang menjadi kota yang penting bagi orang Tionghoa. Perdagangan hasil bumi dan pertanian di Padang tumbuh bersamaan dengan pengelolaan toko
yang menjual barang impor, terutama makanan, kain, dan minuman. Perkembangan kota mengakibatkan beberapa pedagang Tionghoa yang ada di Padang mendirikan sebuah pasar di kawasan pecinan tersebut. Pasar ini didirikan di atas tanah milik Kapten Li Masai yang kemudian dikenal dengan Pasar Tanah Kongsi. Pasar ini ramai dikunjungi oleh pedagang dan pembeli dari berbagai tempat, baik oleh penduduk pribumi maupun oleh orang Tionghoa. Bertempat di kawasan pecinan, terdapat dua kongsi besar komunitas Tionghoa, yaitu Hok Tek Tong atau HTT, yang dikenal dengan Himpunan Cinta Teman, dan Heng Peng Tong atau HBT, yang dikenal dengan Himpunan Bersatu Teguh. Kedua kongsi ini sama-sama berorientasi kepada urusan kematian dan sosial. Sebagai salah satu bukti konsistensi, kedua kongsi ini dalam hal sosial dan kematian adalah dengan memiliki rumah duka, serta tempat penyimpanan peti mati yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh anggotanya tanpa harus mengeluarkan biaya tertentu. Dalam hal ini, kedua kongsi tersebut dengan konsisten menuangkan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjelaskan secara rinci atas hal yang berkaitan dengan kematian. Sebuah wujud kebersamaan di antara orang-orang Tionghoa yang hingga saat ini masih terus dijalankan. Sebuah rumah duka milik Hok Tek Tong pada hari itu tengah dipergunakan untuk menyemayamkan jenazah sebelum kemudian dikuburkan di kawasan pekuburan Bungus. Hal ini menunjukkan bahwa kongsi tersebut menjalankan fungsinya dengan baik dalam hal mengurus masalah kematian. Dahulu, orang-orang Tionghoa dimakamkan di Gunung Padang atau dikenal juga dengan Bukit Gado-Gado. Areal pemakaman ini berupa perbukitan dengan menghadap ke laut lepas. Letak pekuburan seperti itu disertai keyakinan akan ada harapan agar orang tua mereka yang telah meninggal dapat melihat dan melindungi anak cucunya dari berbagai masalah kehidupan di dunia. Lokasi pemakaman ini sekarang sudah tidak dipergunakan lagi, namun masih terdapat makam-makam tua yang sudah tak terawat terselip di antara rumah penduduk. Lazimnya sebuah kawasan pecinan, sebuah kelenteng merupakan landmark yang dapat dengan mudah dikenali. Kelenteng Si Hin Kiong yang didirikan pada tahun 1897 merupakan kelenteng utama di Padang dengan dewa utama Dewi Kwan Im Hutjo. Sebuah prasasti berangka tahun 1897 mencatat sejarah pembangunan kelenteng tersebut oleh Mayor Li Guan Hut. Pada tahun 1861, kelenteng ini musnah terbakar. Lalu dibangun kembali di bawah pengawasan Kapitan Ki Guan Hut, Letnan Lim Sun Mu,
dan Letnan Lee Lian Ek. Bangunan kelenteng ini terdiri dari 2 chin, masing-masing dipisahkan oleh inner courtyard dengan 2 bangunan sayap di kedua sisi kiri dan kanan. Keindahan seni bangunan ini terlihat dari ornamen pada bagian atap yang masih lengkap. Demikian pula ukiran pada hampir seluruh tiang dan kusen bagian langit-langit kelenteng maupun pada bagian altar utama yang menunjukkan nilai seni yang sangat tinggi. Sebuah keramaian tengah berlangsung di kawasan pecinan, merayakan Tahun Baru Imlek 2558. Lentera bergelantungan di sepanjang jalan membawa nuansa dan warna tersendiri di kawasan yang biasanya senyap itu. Keramaian berlangsung di gedung Heng Beng Tong atau Himpunan Bersatu Teguh, salah satu dari 2 kongsi besar yang ada di sana. Berbagai kesenian dipertunjukkan dalam perhelatan tersebut. Muara sepi, tempat menepi, sandaran harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tegakkan kebersamaan sebagai sebuah komunitas yang memiliki identitas tersendiri.